Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Kali ini masih melanjutkan cerita dari akun Twitternya @netrakala, yaitu kisah cerita tentang mereka bagian ke-12 yang berjudul Ki Ganang. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan selanjutnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Bagian 12, Ki Ganang. Ayo, kita harus segera sampai ke Sendang Pitu, ucap Pak Arif yang meminta mereka untuk bergegas mengikutinya. Mereka berjalan mengikuti jalan setapak masuk ke dalam hutan. Arahan dari Kromo Sengkono jelas, kalau Sendang Pitu berada di sisi lain alas ini. Beberapa kali Pak D menengok ke arah mobilnya. Sudah, kita pikirkan itu nanti. Setelah anakmu selamat, baru kita pikirkan mobil itu, ucap Banyu yang melihat Pak D selalu menengok ke arah belakang. Bukan itu, tapi dari tadi aku merasa ada yang mengikuti kita, ujarnya. Mendengar itu, Bima berhenti dan menengok ke belakang. Kaget dengan apa yang dilihat, dia bergegas berjalan kembali. Kenapa, Bim? Tanya Banyu. Enggak, Pak. Jangan nengok ke belakang lagi ya, ucap Bima sambil melangkah cepat mendekati Pak Arif. Dia melihat sekawanan pocong dengan bentuk rupa yang mengerikan sedang mengikuti mereka. Aku sudah bilang, untuk jalan terus, jangan hiraukan mereka, tegas Pak Arif. Sedari tadi sebenarnya dia juga tahu kalau ada yang mengikuti langkah mereka. Tapi saat ini, itu tidak penting. Dia sedikit tenang karena Kromo Sengkono juga hadir dan ikut menemani perjalanan ini. Rif, panggil Banyu heran. Karena saat ini langkah kaki Pak Arif tiba-tiba berhenti. Tidak apa-apa, kita lanjut, ucapnya. Dia kembali melangkah. Bima tahu tadi Pak Arif melihat ada bayangan wanita di depan mereka. Mirip sekali dengan sosok Gendiswari. Mencoba tenang, Bima juga ikut berjalan kembali mengikuti Pak Arif yang sudah ada di depannya. Apa di dunia mereka memang sepi, Arif? Tanya Pak Dewawan. Beruntung, jika ramai justru malah membahayakan diri kita, jawab Pak Arif tanpa menoleh sama sekali. Aku penasaran, bagaimana mungkin ada sendang yang sama di dunia kita dan dunia mereka, ucap Pak D. Pak Arif berhenti lagi. Dia menoleh ke belakang menghadap ke arah teman-temannya dan Bima. Ibarat cermin. Kamu bisa melihat dirimu sendiri dari pantulan yang diciptakan oleh cermin itu. Itu juga berlaku untuk tempat, orang, dan yang lainnya, ucapnya sambil menghidupkan sebatang rokok. Maksudnya? Banyu dan Wawan heran dengan jawaban yang diberikan oleh Arif. Sedang Bima paham. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah pantulan. Tidak ada yang sama persis, tapi ada kemiripan. Sama halnya dengan saat kita bercermin. Pernah kalian mendengar cerita kalau ada sosok astral yang menyerupai seseorang? Mengangguk, mereka berdua ingat dengan cerita Bima tentang bagaimana sosok Gendiswari yang mencoba mengelabui Bima dengan menjadi sosok Bude dan yang lainnya. Nah, itu juga bisa berlaku untuk tempat, benda, atau yang lainnya. Tipu daya mereka sungguh luar biasa. Dan sekali lagi, aku peringatkan kepada kalian untuk tidak mudah percaya dengan apa yang kalian lihat, dengar, dan rasakan saat berada di sini, jelasnya. Bima yang mendengar itu kembali lagi teringat dengan kejadian yang dilaluinya. Memang benar, segala macam analisis atau perkiraan bisa saja salah dan logika sudah tidak berlaku jika kita sudah berhadapan dengan perkara gaib. Banyu dan Wawan pun paham meski masih banyak pertanyaan di otak mereka. Tapi tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Saat ini yang lebih penting adalah mendapatkan air Sendang Pitu untuk bisa segera menyembuhkan Maya. Kembali mereka berjalan, jauh lebih masuk ke dalam hutan. Seharusnya tanpa penerangan, mereka tidak bisa melihat jalan setapak karena malam yang begitu pekat. Tapi anehnya, semakin mereka masuk ke dalam hutan, semakin langit terlihat seperti waktu maghrib. Bukan mendung, tapi bukan pula berwarna jingga. Pak Arif berhenti lagi, berbalik badan dan menaruh jari di telunjuknya depan bibir. Mereka tahu itu isyarat untuk diam. Sayup-sayup Bima mendengar suara keramaian di depannya. Desa Ambu Mayit. Suara Kromo Sengkono masuk ke dalam telinga Bima. Seketika Bima merinding saat mendengar nama desa yang ada di depannya. Keringat mulai menetes di balik tubuhnya. Ingatan tentang sumpah yang diucapkan oleh Arum kembali muncul menggelayuti hati dan pikiran Bima. Dengar, jangan berisik, jangan menyapa, dan jangan kaget, bisik Pak Arif kepada mereka semua. Desa Ambu Mayit, ucap Bima lirih. Mendengar itu, sontak mereka bertiga menoleh ke arah Bima. Desa Ambu Mayit.
Tanya Banyu tak kalah pelan. Tak tahukah kalian kalau desa Linguar juga disebut sebagai desa kematian? Tanya Pak Arif. Menggeleng, mereka bertiga tidak tahu tentang istilah itu. Kasihan, Banyu dan Wawan, aku yakin hidup kalian pasti begitu membosankan. Ucap Pak Arif yang masih sempat mengejek kedua temannya. Sedang Bima dari tadi mengawati desa yang ada di depannya. Dia tahu ada sesuatu yang berbahaya. Batinnya menginginkan untuk tidak masuk ke daerah itu. Seperti yang kubilang, di desa Linguar ada satu sendang yang benar-benar dikeramatkan oleh penduduknya. Di alam kita, sering dilakukan penumbalan dengan dalih untuk menolak bala. Ini hanya rumor. Aku sendiri tidak pernah mencari tahu dan tidak mau tahu. Tapi sekarang, jika kita beruntung, kita akan tahu kebenaran dari desa tersebut dari sisi yang lainnya, ucap Pak Arif. Hati-hati Bim. Hati-hati Bim. Mereka hanya jiwa yang terbelenggu di tempat itu, tapi tidak dengan si penjaga. Hati-hati dengannya. Sekali lagi suara kromosong kono muncul di telinga Bima. Dia tidak tahu apakah Pak Arif juga mendapatkan bisikan seperti itu atau tidak. Tapi dari raut wajahnya yang waspada, Bima cukup yakin kalau dia juga merasakan hal yang sama dengan dirinya saat ini. Apa tidak ada jalan lain menuju Sendang tanpa melewati desa ini, Pak? Tanya Bima. Dia benar-benar ragu untuk masuki desa itu. Batinnya benar-benar menolak. Lihat di sekitarmu dengan seksama, Bim, ucap Pak Arif. Bima mengedarkan pandangannya. Matanya membulat saat ini. Mereka benar-benar seperti dikepung oleh sesuatu yang di luar nalar manusia. Sosok-sosok penunggu alas lali jiwa yang pernah dia temui mulai bermunculan kembali. Pilihannya, kita menghadapi makhluk-makhluk itu atau masuk ke dalam desa, katanya. Bagaimana? Kamu yakin ini desa yang dimaksud, Rif? Kini Pak D bertanya. Benar. Bagaimana jika desa yang di depannya bukan desa yang mereka maksudkan, melainkan desa lain yang malah bisa mengantarkan mereka menuju keabadian? Tidakkah Simbas dari tadi memberitahumu, Bim? Ucapnya heran. Menggeleng, Bima mengatakan kalau dirinya tidak mendapatkan arahan apapun untuk menuju ke sana. Hanya wejangan-wejangan yang diberikan oleh kromosom kono untuk terus berhati-hati. Pak Arif pun terdiam. Dia malah ragu sekarang dengan apa yang didengarnya. Sejurus kemudian ia langsung duduk bersila. Bima tahu ia sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan sesuatu dan memastikan apakah jalan yang akan dilalui mereka benar atau tidak. Hembusan angin dingin mulai menerpa wajah mereka. Sensasi yang biasa Bima rasakan ketika ada sosok yang datang mendekat. Benar saja, kromosom kono tiba-tiba hadir dengan berjalan mendekati mereka. Awalnya dia menyangka kalau itu bukan sosok penjaganya. Namun ketika sudah dekat, jelas sekali dari bentuk dan energinya itu adalah sosok kromosom kono. Tangi Rif, benar iki dalane. Ojo semelang, yakin marang Gusti. Bangun Rif, benar ini jalannya. Jangan khawatir, yakinlah dengan Tuhan, ucapnya. Membuka mata, Pak Arif bangkit. Sekali lagi dia melihat ke arah desa. Dengan mengucapkan basmalah, dia memantapkan langkahnya memasuki desa itu. Banyu dan Wawan, mereka benar-benar merasa ngeri dengan apa yang mereka lihat. Pak D sendiri semakin khawatir dengan keadaan anaknya. Gestur itu terlihat sekali dari raut wajahnya yang sudah mulai berkeriput. Mantapkan diri kalian, jangan kalah dengan Bima, ujar Pak Arif tiba-tiba. Desa itu kini terasa begitu sepi. Padahal tadi Bima dengan jelas mendengar suara keramaian seperti sedang berada di pasar. Tetapi ketika mereka semua memasuki desa, suara keramaian itu lenyap seketika, digantikan dengan kesunyian yang mengerikan. Bahkan, saking sunyinya, Bima seperti mendengar detak jantung dari laki-laki yang berada di sisi kanannya saat ini. Bima mengedarkan pandangannya. Mirip sekali dengan desa yang pernah aku lihat, batin Bima. Belum sempat Bima bertanya-tanya, tiba-tiba saja Pak Arif terpental beberapa meter dari tempatnya berdiri. Bima dan lainnya panik, segera berlari menuju Pak Arif. Lungo opo mati? Pergi atau mati? Terdengar suara menggelegar dari sekeliling mereka. Bima mencoba berkonsentrasi untuk melihat siapa sosok yang melakukan ini semua. Wahahaha, bocah-bocah. Ucapnya malah tertawa saat Bima sedang mencoba mencarinya. Kini di depan mereka sudah hadir sosok laki-laki tua dengan tongkat yang digunakan untuk menjaga tubuh. Mirip seperti Simbah, tapi dia memiliki tanduk kecil dan ekor panjang layaknya seekor monyet. Apa pengenmu? Apa maumu? Ucapnya menyeringai, memperlihatkan taringnya yang tajam. Ngapunten, Mbah.
Kami mau ke Sendang Pitu, ucap Bima. Dia tidak bermaksud untuk mengatakan itu secara gamblang, tapi rasa takut akan aura dan tatapan yang diberikan oleh kakek tersebut membuat Bima secara spontan mengatakan itu semua. Sendang Pitu? Duwe urusan opo kowe nang kono? Kewanan kowe bocah. Sendang Pitu? Punya urusan apa kamu ke sana? Nekat kamu bocah. Ucapnya masih dengan berdiri memandangi mereka semua. Pak Arif masih mencoba untuk menyembuhkan lukanya. Bapak dan Pak D juga tidak tahu harus berbuat apa. Bocah iki diutus kanggo medhot ritual Sanggarepati. Suara geraman muncul dari sisi belakang Bima. Sosok Romo Sengkono sudah hadir di antara mereka. Wah, Sanggarepati, tawanya menggelegar. Tak kei pilihan, oleh lewat tapi tinggal siji. Saya kasih pilihan, boleh lewat tapi tinggal satu. Melayu, tak ada Ki Ganang. Larilah, aku akan menghadang Ki Ganang. Terdengar jelas suara Romo Sengkono di batin Bima. Pilihan-pilihan, hahaha. Sopo kowe wani ngei pilihan? Pilihan-pilihan, siapa kamu berani memberikan pilihan? Ejek Romo Sengkono yang mulai bersiap-siap jika memang harus terjadi pertempuran. Kowe bocah, wani karo aku. Kamu bocah, berani sama saya, ujarnya marah. Bima berjalan mendekat ke arah Pak Arif yang sudah berdiri. Dia juga sudah siap dalam posisi bertempur. Banyu dan Wawan yang melihat itu hanya bisa terdiam dan memperhatikan. Dia Ki Ganang, salah satu penjaga Sendang Pitu. Romo Sengkono meminta kita untuk lari dari sini sementara dia menahannya, ucap Bima. Kalian terus lari lurus ke arah bukit itu. Jika terjadi sesuatu kepadaku jangan hiraukan. Bima akan menuntun kalian, paham? Tegas Pak Arif sambil menunjuk ke arah bukit hitam di belakang mereka. Tapi Rif, ucap Pak D saat mendengar ucapan temannya. Dia begitu menyesal telah melibatkannya sejauh ini. Menggeleng, Pak Arif tidak menerima penolakan. Tanpa mereka sadari, Romo Sengkono sudah mencoba menghajar Ki Ganang. Tapi siapa sangka, gerakan kakek tua itu tak kalah cepat. Gerakannya begitu lincah menghindari serangan Romo Sengkono. Kini para penghuni desa mulai menampakkan batang hidungnya. Rupa dan sosok mereka yang pucat dan tidak utuh membuat Bima merinding. Ayo, ucap Bima menyadari bahaya yang mengintai mereka. Tergesa, mereka berempat berlari menuju bukit yang tadi ditunjuk oleh Pak Arif. Melihat itu, Ki Ganang malah menyeringai dan menghentakkan tongkatnya. Semua penghuni desa keluar dan mengejar mereka. Bahkan sosok-sosok astral yang sedari tadi mengamati di hutan tidak ingin kalah. Mereka berbondong-bondong ingin menangkap manusia yang sudah berani masuk ke alas Lali Jiwo. Puluhan sosok kini mengejar mereka. Beberapa kali Pak Arif melemparkan energi untuk menghalau mereka. Tapi percuma, jumlah mereka terlalu banyak. Jangan sampai terpencar, teriak Pak Arif yang mencoba menghalau sosok-sosok itu. Dalam kepanikan, sekali lagi Bima merasa dirinya tidak berguna. Dia terus berlari di depan memimpin mereka semua. Satu sosok berhasil mengejar. Wanita dengan rambut yang begitu panjang berwarna putih, dari tubuhnya mengeluarkan bau bangkai yang begitu menyengat. Bima merasa gentar. Apa yang harus dia lakukan? Dalam kepanikan, Bima tiba-tiba teringat dengan ucapan Pak Arif bahwa di dunia mereka seperti dengan dunia fantasi. Maka Bima berkonsentrasi mengumpulkan energi di kepalan tangannya. Nekat, Bima menonjok sosok yang menghalanginya. Kaget karena mereka bisa menerima pukulannya. Sosok wanita itu terpelanting dan terbang menuju pohon yang jauh di atas mereka. Ketakutan sedikit sirna. Setidaknya Bima sadar kalau dia bukan hanya bisa berinteraksi secara verbal, tapi juga bisa menyentuh mereka. Semakin banyak sosok yang mengerubungi mereka. Sesekali, Bima berlari menghajar sosok yang mencoba melukai bapak dan Pak D-nya. Hingga tanpa sadar ada tangan yang memegang pundaknya. Bima kembali merasakan sensasi yang pernah dilalui. Himpitan benda padat dan keras. Nafasnya begitu sesak. Ketika membuka mata, dia sudah kembali ke tengah desa yang tadi ia datangi. Ki Ganang kembali membawanya ke tempat tersebut. Romo Sengkono yang melihat itu terlihat marah, khawatir dengan keselamatan Bima. Sementara itu, tiba-tiba makhluk yang mengerubungi mereka bertiga lenyap seolah ada yang membuat sosok itu menghilang. Kalian tidak apa-apa, ucap Pak Arif kepada kedua temannya. Tidak, aku baik-baik saja. Hanya, ucap Pak Dewawan dengan napas memburu. Beberapa menit yang lalu, dia mengira bakal mati dimakan para demit itu. Bima kemana? Bima di mana, Rif? Ucap Banyu panik saat tidak melihat keberadaan mereka.
Bukannya tadi bersama kalian? Tanya Pak Arif juga tidak kalah panik. Tidak mungkin Bima pergi meninggalkan mereka. Selama ini, dia tahu kalau anak itu pasti akan selalu menuruti apa yang dia perintahkan. Terlebih meninggalkan orang tua dan Pak D-nya. Aku tidak tahu, Rif. Mereka mengerubungiku. Bima kemana, Rif? Ujar Banyu panik dan khawatir dengan anaknya. Tenangkan dirimu, Nyuk. Ucap Pak D meskipun dirinya juga merasa khawatir dengan keberadaan Bima. Mengedarkan pandangan, Pak Arif tidak melihat keberadaan Bima dan sosok penunggu alas Lali Jiwo. Lalu dia kembali duduk bersila. Di sisi lain, aku wis omong, tinggal siji, liane oleh lewat. Aku sudah bilang, tinggal satu, lainnya boleh lewat. Ucap Ki Ganang dengan tawa mengejek. Bima tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya seolah menjadi batu. Hanya batinnya yang terus berzikir, meminta pertolongan kepada Tuhan. Bocah iki ambune wangi. Cocok dari ingon-ingonku. Bocah ini baunya wangi, cocok jadi pesuruhku. Ucapnya dengan mengendus-endus tubuh Bima. Melihat itu, justru Kromo Sengkono menyeringai. Dia membatin saat ini dia salah menangkap mangsa. Ambillah kalau kamu mau. Toh memang benar bocah ini tidak berguna, ucap Kromo Sengkono. Mendengar itu, Bima membelalakan mata. Bagaimana mungkin sosok yang katanya menjadi penjaganya malah justru memberikan hidup Bima ke makhluk seperti Ki Ganang. Bukannya tadi kau bilang kalau dia yang akan memutus ritual Sanggarpati? Ucap Ki Ganang heran. Kromo Sengkono tahu kalau sebenarnya Ki Ganang membawa Bima hanya karena dia ingin mengatakan sesuatu yang membuatnya tertarik. Aku ngapusi, jelas ambune bocah kui wangi. Aku bohong, jelas bau dari anak itu wangi, kata Kromo Sengkono menyeringai. Sejenak mereka saling tatap, tidak ada sesuatu yang mereka lakukan. Namun di luar dugaan, ternyata Ki Ganang benar-benar berniat membawa Bima pergi. Ya wis, ora perlu kerahan meneh. Tak gowo bocah iki ning panggonanku. Ya sudah, tidak perlu bertengkar lagi. Aku bawa anak ini ke tempatku, katanya. Panik, Bima mencoba bergerak. Sekali saja dia dibawa pergi, dia yakin belum tentu Kromo Sengkono bisa menemukannya. Saat tangan Ki Ganang hampir menyentuh tubuh Bima, sesuatu yang menyerempet pipinya. Panas dan perih. Bajingan! Pakiknya saat melihat ada sebuah tombak menancap persis di punggung kirinya. Bima bisa bergerak. Sekali kesempatan, dia memukul perut Ki Ganang dengan begitu kerasnya sampai tubuh dari kakek itu terlempar beberapa meter. Melihat itu, Kromo Sengkono tertawa. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Bima dan dengan cepat dia membawa Bima pergi dari desa terkutuk itu. Merasa sesak nafas, Bima mencoba mengatur kembali nafasnya. Dia dan Kromo Sengkono saat ini tengah berada di bawah pohon yang begitu besar. Akar-akar yang gantung dari pohon itu begitu panjang dan lebat. Di mana kita, Mbah? Tanya Bima. Sedikit merinding melihat pemandangan di sekitarnya. Tempatku, ucapnya. Kromo Sengkono berdiri menghadap pohon itu. Dalam sekejap mata, ia sudah berubah menjadi seorang laki-laki gagah. Menggunakan celana hitam, berbalut kain jarik dengan gelang-gelang emas melingkar di lengannya yang kekar. Rambutnya yang panjang tertahan kain yang mengikat kepalanya. Melihat pemandangan itu, Bima melongo. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Ucap Kromo Sengkono heran. Mboten, Mbah. Tidak, Mbah, ucap Bima sambil menggelengkan kepala. Ini sosokku yang sebenarnya. Kami bangsa jin bisa sesuka hati merubah penampilan yang diinginkan. Aku menggunakan wajah buto hanya untuk menguji mentalmu. Jelasnya seolah mengetahui apa yang di kepala Bima. Bima pikir kita akan pergi ke tempat Pak Arif. Tanya Bima setelah diam beberapa saat mengatasi syok melihat wujud asli penjaganya. Tidak perlu kamu pikirkan dulu mereka. Arif bukan sembarang orang. Aku yakin dia bisa membawa mereka ke Sendang Pitu. Ucapnya yang kini duduk di sebelah Bima. Kita di sini sebentar sambil memulihkan tenaga. Ada banyak yang ingin aku bicarakan denganmu, Bim, ucapnya. Bima hanya mendengarkan saja. Tidak ada kekhawatiran yang muncul mengenai sosok yang ada di sebelahnya. Sudah bertahun-tahun aku menunggu sejak wadah terakhir yang dipilih oleh leluhurmu. Semenjak itu pula aku berdiam di tempat ini. Sampai suatu hari, Simbah datang kepadaku dan meminta untuk menjagamu. Ucapnya sambil menerawang jauh. Bima masih diam mendengarkan. Dia tidak tahu arah dari pembicaraan yang dituju oleh Kromo Sengkono. Tapi Simbah juga mengatakan, kalau ada satu lagi anak yang memiliki ciri yang sama denganmu. Awalnya aku mengira bahwa dirinya lah yang harus aku jaga. Mbak Maya, ucap Bima lirih. Benar, saudara perempuanmu. Walau beda rahim, tapi kalian tetap memiliki darah keturunan yang sama, ucapnya.
Baru kali ini kromosom Kono terlihat gusar. Lalu kenapa memilih Bima? Siapa tahu Mbak Maya justru memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat dibandingkan diri Bima sendiri. Tanya Bima penasaran. Tersenyum, kromosom Kono tidak menjawab. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Semua akan terjawab sebentar lagi, ucapnya. Bima kembali terdiam. Dia berpikir, apa memang semua bangsa jin hanya akan memberikan penjelasan yang mengambang seperti ini? Lalu, apa tujuan kromosom Kono menceritakan itu semua? Sekarang, aku akan menunjukkan cara bagaimana bisa bertarung di dunia kami. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Arif mengajarimu dengan baik. Sekarang lihatlah, ucap kromosom Kono. Bima memperlihatkan dengan seksama. Kromosom Kono mengangkat tangannya. Kobaran api yang mulai terlihat. Sejurus dengan gerakan melempar, bola api itu terbang melesat menabrak pohon dan langsung terbakar. Suara yang ditimbulkan dari energi yang dilemparkan oleh kromosom Kono begitu kuat. Hampir saja Bima terjengkang karena kaget dengan apa yang dia lihat dan dengar. Cobalah, ucap kromosom Kono. Bima mencoba memfokuskan energi pada telapak tangannya. Membayangkan sebuah bola api seperti instruksi yang diberikan oleh Pak Arif. Benar saja, tangannya mulai mengeluarkan api. Tapi bukannya berbentuk bola, tapi lebih tepatnya api itu melingkupi tangan Bima. Bagus seperti itu. Sekarang ku ingatkan bahwa ini hanya bisa kamu lakukan di dunia kami. Jangan sekalipun kamu gunakan di duniamu. Terlebih untuk menyakiti orang. Ucapnya tersenyum. Kromosom Kono benar-benar takjub dengan kemampuan Bima. Sekali diberikan arahan, dia langsung bisa mempraktekannya apa yang diminta. Kromosom Kono bangkit dan berubah lagi menjadi sosok buto yang selama ini dilihat Bima. Sekarang kita pergi ke tempat Arif. Sepertinya mereka membutuhkan kita. Mengerti, Bima pun bangkit. Meskipun masih banyak pertanyaan di kepalanya. Tapi dia sudah belajar bahwa jawaban akan dia temukan langsung melalui sebuah kejadian. Hal yang berhubungan langsung dengan perkara gaib memang begitu misterius. Sekian bagian ke-12 dari kisah cerita tentang mereka. Nantikan bagian ke-13-nya di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor tengah malam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.